Konten kreator pemula banyak terjebak terhadap konten kreator besar khususnya di Facebook Bro. Nah, karena semua rata-rata edukasi yang salah. Nah, jadi buat kalian yang sudah pernah atau sudah mulai konten di Facebook Bro, pasti kalian paham apa yang saya maksud ini. Nah, jadi banyak suhu-suhu karbitan yang membuat edukasi yang salah terhadap bagaimana cara mengembangkan akun Facebook Bro. Nah, jadi salah satunya saya sudah lama dan menyimak ya tentang bagaimana cara konten kreator, dan ini hanya sebagian saja, dan saya rasa yang paham memberikan edukasi yang baik itu adalah edukator yang memang benar-benar konten kreator dari platform sebelah. Sepertinya dia memang benar-benar dari konten kreator dari YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, jadi di Facebook Pro ini semua konten kreator besar itu memanfaatkan konten kreator pemula bagaimana cara meningkatkan penghasilannya dengan memberikan iming-iming, bagaimana cara mengembangkan akun, bagaimana cara FYP dan sebagainya. Nah, khusus kalian yang baru ngonten di Facebook Pro, jadi perlu kalian pahami dan kalian harus pintar-pintar menyimak informasi dan jangan langsung dilakukan, dipraktekkan. Nah, jadi buat kalian teman-teman konten kreator pemula, sering yang kalian tanyakan adalah bagaimana supaya akun itu bisa berkembang, bagaimana supaya konten itu bisa FYP dan sebagainya. Jadi ada berbagai manfaat kenapa itu menjadi pertanyaan utama kepada kita sebagai konten kreator, terutama yaitu bagaimana cara konten kita itu FYP. Nah, dengan banyak pertanyaan itu, makanya konten kreator besar ini memberikan edukasi yang salah terhadap FYP tersebut. Nah, jadi di sini di Facebook ini ada kata yang benar-benar memang itu setiap hari, baik di kolom komentar, baik untuk di dunia nyata. Salah satu ini adalah salam interaksi. Nah, teman-teman, salam interaksi ini pasti ini adalah berasal dari konten kreator Facebook Pro. Jadi kalau kalian sering melihat status atau postingan konten di Facebook ada salam interaksi, nah itu adalah salah satu daya tarik bagaimana memancing orang-orang bisa masuk ke Facebook, ke kolom komentar video mereka. Jadi teman-teman, salah satu yang menjadi daya tarik ya kepada konten kreator pemula ini adalah ketika ada konten kreator besar memberikan edukasi di dalam video, yaitu ketika Anda mau konten kalian viral, maka kalian bisa berteman di kolom komentar di video saya ini. Kalian bisa nanti dapat bintang, kalian nanti bisa dapat teman dan sebagainya. Nah, padahal itu adalah marketing daripada konten kreator tersebut supaya video mereka rame. Nah, salah satu video itu FYP adalah dengan banyaknya interaksi, terutama komentar-komentar yang sudah masuk di kolom komentar video tersebut. Nah, semakin banyak yang berkomentar, baik itu positif, baik itu negatif di video tersebut, maka itu akan meningkatkan engagement daripada video tersebut. Sehingga itu video bisa 95% bisa FYP. Makanya banyak konten kreator memberikan kalimat-kalimat yang memancing agar si penonton itu bisa penasaran dan bisa berkomentar di dalam video tersebut. Nah, makanya banyak sekarang itu yang belajar bagaimana cara menciptakan hook. Justru itulah salah satu hook yang banyak dipakai oleh konten kreator besar. Nah, jadi teman-teman, itu yang diajarkan ya, dan ini enggak semua ya, tapi ada beberapa oknum yang memberikan edukasi yang salah terhadap bagaimana supaya akun kita berkembang dan bagaimana supaya video kita bisa FYP. Nah, salah satunya adalah FYP. Nah, FYP ini adalah salah satu kepanjangan dari For Your Page. Jadi video-video kita itu bisa direkomendasikan ke beranda orang lain. Itu FYP. Nah, ketika video kita muncul di beranda orang lain, berarti sistem sudah mendeteksi bahwa memang ini adalah salah satu video yang bisa direkomendasikan kepada orang yang tepat. Mungkin kalian kalau buka akun kalian, akun Facebook kalian, pasti ketika kalian masuk ke beranda Facebook kalian pasti muncul postingan-postingan orang lain. Nah, itu adalah salah satu FYP. Nah, begitu juga video kita, bagaimana supaya video kita itu
tampil di beranda orang lain. Nah, jadi teman-teman, prinsip salah satunya adalah yang pertama itu teman-teman itu harus menentukan niche atau kategori daripada konten kalian. Nah, setelah kalian sudah dapat kategori yang benar-benar memang kalian kuasai dan kalian langsung pahami bagaimana cara membuat visual yang bagus ya. Jadi seperti ini, kalian itu bisa merekam video yang misalnya ya ini karena saya di dalam ruangan, jadi saya persiapkan seperti mic, seperti lighting. Nah, itu adalah cara memperbaiki visual. Kemudian yang ketiga adalah audio. Nah, jadi teman-teman, audio ini sangat penting sekali. Sebagus apapun video kita, kalau audio dan suara kita kurang jelas, maka itu otomatis akan di skip oleh penonton. Nah, salah satunya adalah pastikan kalian bisa menggunakan mic ya, seperti mic condenser, mic wireless sekarang yang murah-murah. Nah, kalian usahakan. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang mendongkrak bagaimana video kita itu bisa ditonton lebih dari 3 detik oleh penonton. Dan setelah itu adalah kalian harus belajar berikan edukasi yang benar-benar sesuai kategori kalian teman-teman. Nah, kategorinya sesuai yang kalian tentukan dari awal. Kalau misalnya tentang tutorial dan edukasi, nah itu aja kalian bahas terus menerus. Nah, kemudian kalau misalnya kalian bahas tentang politik dan segala macam, ya itu artinya kalian harus tentukan sesuai bidang yang kalian kuasai. Nah, jadi kalau konten itu bisa bagus ya, maka penonton itu secara otomatis masuk ke video kita. Ya, bukan dalam arti kita harus berinteraksi ke orang lain, itu sangat-sangat salah sekali edukasi seperti itu ya. Jadi jangan diikuti ya. Justru kalau kalian makin berinteraksi di video mereka itu ya, yang ada itu video mereka itu akan naik dan mendapatkan penghasilan yang makin besar. Nah, karena salah satunya juga di Facebook ini, nah ini adalah kelebihan Facebook dari platform lain seperti YouTube. Facebook ini ada fitur monetisasi bonusnya teman-teman ya. Jadi semakin banyak interaksi di dalam video tersebut ya, apalagi kalau makin viral, makin FYP, apalagi kalau itu penonton sampai jutaan, itu akan dapat bonus terhadap video tersebut. Itu dikasih secara cuma-cuma oleh Facebook teman-teman. Nah, jadi makanya banyak konten kreator itu bagaimana supaya orang itu berkomentar di dalam video mereka. Nah, salah satunya seperti yang kalian dengar setiap hari, salam interaksi ya. Kalau kalian mau FYP silakan masuk di video ini dan segala macam. Nah, itu akal-akal mereka adalah karena fitur bonus mereka sudah aktif, maka mereka akan mendapatkan penghasilan selain daripada iklan reels dan sebagainya. Jadi semua postingan itu dapat bonus ketika video itu interaksinya dan FYP teman-teman. Nah, itu adalah salah satunya yang salah kepada teman-teman konten kreator yang udah besar di Facebook ini. Nah, jadi silakan kalian mulai saja, tentukan apa yang menjadi hobi dan kesukaan kalian sesuai kategori kalian. Nah, itulah yang kalian kembangkan terus menerus. Ya, jangan ikuti konten kreator yang benar-benar memberikan edukasi yang salah. Ya, itu susu karbitan itu memang banyak ya memanfaatkan konten kreator pemula, karena salah satu target konten kreator pemula maksudnya salah satu target konten kreator besar ini adalah yaitu konten kreator pemula yang memang lagi mencari bagaimana supaya menjadi konten kreator yang sukses, bagaimana bisa gajian, karena banyak ini yang flexing ya di media sosial, di Facebook ini mereka memamerkan gaji mereka. Nah, disitulah mereka memanfaatkan peluang masuk ke dalam situ ya, bagaimana supaya konten kreator itu bisa masuk ke dalam video mereka. Jadi kira-kira seperti itu ya, semoga kalian bisa berhasil di Facebook Pro ini.